Halo adik-adik semuanya, perkenalkan aku Kak Jihad Furkon. Adik-adik bisa panggil Kak Jihad ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang pidato. Berbicara tentang pidato, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, memiliki keahlian dalam berpidato, sehingga beliau mendapat julukan Singa Podium. Insinyur Soekarno atau Bung Karno merupakan sang proklamator. Beliau dipilih sebagai proklamator karena keahliannya dalam berpidato. Pidatonya sangat digemari oleh para pejuang karena dapat membakar semangat para pendengarnya untuk melawan penjajah. Kelihayan merangkai kata dengan intonasi yang menggugah semangat membuat Bung Karno dijuluki sebagai Sang Singa Podium. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu pidato dan bagaimana langkah-langkah dalam membuat teks pidato. Pengertian pidato. Jadi, pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Pidato sering disebut sebagai orasi, dan orang yang berpidato disebut sebagai orator. Apa sih tujuan berpidato? Jadi, pidato dilakukan dengan tujuan yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Kemudian yang kedua, pidato dilakukan untuk memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Dan yang ketiga, pidato dilakukan dengan tujuan untuk memberi kesan kepada orang lain. Pidato yang baik harus mampu memberikan kesan positif bagi yang mendengarnya. Mempersiapkan teks pidato yang baik sangat penting agar topik yang dibicarakan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu struktur teks pidato. Teks pidato terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu pembukaan pidato. Pembukaan pidato terdiri atas salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Bagian yang kedua yaitu isi pidato. Isi pidato memuat hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Bagian ketiga yaitu penutup. Pada bagian penutup memuat kesimpulan dari hal yang disampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Kemudian bagian yang terakhir yaitu salam. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun pidato. Langkah yang pertama yaitu membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks pidato. Pada bagian salam pembukaan, kita dapat membuat salam pembuka dan salam penghormatan untuk hadirin. Kemudian, pada bagian isi, kita membuat tujuan pidato, uraian pidato, dan kesimpulan pidato. Dan pada bagian penutup, kita membuat salam penutup. Langkah yang kedua, jika akan membuat teks pidato karya pribadi dengan tema pendidikan, perpisahan, atau apapun, harus membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks pidato karya pribadimu. Kemudian langkah yang ketiga, setelah membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan, tulislah pokok-pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Jika sudah selesai, barulah kamu susun pidato itu selengkap-lengkapnya. Selanjutnya yaitu contoh teks pidato.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izinnya, kita bisa hadir dalam rangka pembukaan pelaksanaan acara perpisahan sekolah ini. Saya mewakili seluruh siswa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyempatkan hadir dalam acara istimewa ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para orang tua siswa, guru-guru, kepala sekolah, staf sekolah, serta teman-teman semua. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa waktu telah berlalu, hingga pada hari ini kita sedang menuju gerbang perpisahan dan akan melangkah dalam perjalanan kehidupan yang baru di depan. Segala hal yang kami peroleh selama ini di sekolah ini sangat berarti dan akan terus kami kenang. Kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah sabar dan penuh kasih sayang membimbing kami menimba ilmu. Kami berdoa semoga apa yang telah diberikan menjadi bekal kami untuk menjadi manusia yang berguna. Di mana ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Semoga pula perpisahan kali ini bukanlah akhir dari segalanya. Kami yang nantinya akan menjadi alumni sekolah akan tetap menjalin silaturahmi dengan sekolah kami yang tercinta ini. Kami pun selaku siswa mungkin telah banyak membuat kesalahan dan merepotkan pihak-pihak pendidik di sekolah ini. Kami mengucapkan beribu-ribu maaf kepada ibu dan bapak guru semua. Demikianlah sambutan dari saya selaku perwakilan siswa dalam acara perpisahan sekolah tercinta ini. Semoga kelak kita dapat meraih cita-cita dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan contoh teks pidato tersebut, selanjutnya kita akan mengidentifikasi struktur dari teks pidato tersebut. Adik-adik di sini sudah bisa lihat ya, untuk teks yang berwarna merah adalah bagian pembukaan pidato. Pada bagian pembukaan pidato terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Kemudian, pada teks yang berwarna hitam adalah bagian isi pidato. Pada bagian isi pidato berisikan informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian penutup. Pada teks yang berwarna biru adalah bagian penutup. Bagian penutup bisa berisikan kesimpulan dari hal yang disampaikan atau permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan di akhir akan ditutup dengan salam penutup. Demikian pembahasan materi pidato pada pertemuan kali ini. Semoga adik-adik paham ya. Terima kasih and see you next time.